Hai guys, perkenalkan namaku M. Iqbal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, angkatan 2016 dan sekarang lagi skripsian. Kebetulan dulu itu aku lulusnya jalur SNMPTN, jadi nggak perlu ribet-ribet ujian tulis atau SBMPTN, dan UKT relatif lebih murah dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, sebulan yang lalu adikku Sinta Chaniago atau Cute Girl minta tolong dibuatkan video penjelasan sedikit mengenai apa itu FKG. Nah, untuk pertama aku mesti jelasin dulu FKG itu apa. Jadi FKG itu adalah Fakultas Kedokteran Gigi, yang notabene kita mempelajari masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita itu beda sama Fakultas Kedokteran Umum dalam konteks spesialisasinya. Kalau kita itu lebih ke kesehatan gigi dan mulut, kalau FK kan lebih ke basic medical science atau emang dari ujung kaki sampai ke ujung kepala atau ujung rambut. Nah, kemudian ada beberapa list pertanyaan dikasih Sinta. Yang pertama itu kenapa gak digabung sama kedokteran. Jadi dulu kalau di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas ini sempat digabung dengan Fakultas Kedokteran, tapi mungkin tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Makanya FKG dipisah dengan kedokteran umum. Tapi kalau menurutku, aku setuju aja FKG dipisah dari kedokteran umum karena memang sejatinya FKG itu beda spesialistiknya dengan kedokteran umum. Kalau FKG kita langsung kayak belajar, kita di sana itu ada seninya, ada juga basic medical science. Oh ya, jadi kita nggak langsung belajar mengenai kesehatan gigi dan mulut langsung. Jadi kita nggak belajar gigi dan mulut langsung, tapi kita di awal juga belajar mengenai basic medical science atau pelajaran kedokteran umum. Nah, akhirnya ketika FKG dipisahkan dari FK, di sana menurutku bisa tumbuh kreativitasan dan keinovasian dari FKG itu sendiri, karena bisa menentukan kemana arah jalan dari fakultasnya. Kalau misalnya digabung kan justru mungkin akan lebih sempit ruang gerak dari Fakultas Kedokteran Gigi gitu. Nah, makanya kami dipisah dari Fakultas Kedokteran Umum. Jadi kemudian, dan susah nggak sih jurusan kedokteran gigi itu? Kalau menurutku kedokteran gigi itu sangat susah karena aku pribadi tidak ekspektasiku berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena dulunya aku mikir bahwa FKG itu mirip dengan FK, banyak hafalan karena basically aku suka hafal atau suka biologi, dan gak suka seni. Ternyata di FKG itu yang paling dititik beratkan adalah bagaimana cara tangan kamu bikin gigi, carving wax, carving gips, dan bengkok-bengkok kawat. Jadi bagi kalian yang mau masuk FKG, mesti cari tahu dulu apa yang dipelajari di FKG itu, karena di sana kita tidak belajar mengenai basic medical science secara luas. Di FKG itu kita banyak banget alat-alat yang dibeli. Karena apa? Dan rata-rata alat-alat itu habis sekali pakai. Contohnya itu gips atau wax gitu. Tapi kalau misalnya alat-alat yang bersih, itu bahan-bahan ya. Kalau misalnya alat-alat itu rata-rata bisa dipakai lama, tapi memang sekali beli itu memang mahal banget. Apalagi misalnya kayak tang-tang atau misalnya mikromotor itu bisa harganya sampai 5 jutaan, atau tang-tang yang mungkin harganya 100 ribuan. Tapi kalau di FKG itu kan kita rentan kena curi barang-barangnya, karena barang-barang kita mirip dengan teman-teman yang lain, jadi sebisanya dijaga. Jadi dan kemudian sistem belajar di FKG, kalau misalnya sistem belajar di FKG itu kita beda dibandingkan fakultas lain. Kita tidak memakai sistem SKS, tapi kita memakai sistem yang namanya sistem blok. Jadi sistem blok itu adalah sistem yang sudah dipaket-paketkan. Dan ini agak beda, dan FKG beda sama FK yang di UNAN, beda juga. Karena aku kalau nggak salah dengar temenku yang anak FK, dia bloknya itu misalnya blok 1-2 atau blok 1-3 gitu. Kalau misalnya kami di FKG itu bloknya itu adalah blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan total semua blok yang sudah kita lewati adalah 21 blok. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet bersaing dengan orang lain dalam nyusun KRS, karena memang sudah karena kita memang sudah dipaketkan, nggak perlu bersaing dengan orang lain. Dan kita juga nggak bisa milih dosen, karena dosennya itu memang karena sudah satu paket, makanya sudah digabung semuanya untuk didapatkan masing-masing siswa gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah UKT-nya mahal nggak? Kalau di UNAN, menurutku UKT-nya itu relatif lebih murah dibandingkan fakultas lain. Teman-temanku yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi UGM itu mahal banget, katanya bisa sampai 16 juta untuk level 4. Nggak tahu juga lah ya. Kalau di FKG UNAN itu
kita relatif lebih mahal. Jadi maksimal itu hanya 15 juta. Maksimal itu adalah 15 juta itu untuk teman-teman yang lulus jalur mandiri. Nah, berbeda dengan teman-teman dengan kita yang lolos lewat jalur undangan atau SMPTN, itu maksimalnya biasanya 10 juta. Nah, itu kan juga tergantung dengan kondisi dan keadaan perekonomian orang tua kita dan keluarga kita itu sendiri. Nah, jadi lumayan murah lah ya, kalau menurutku agak lumayan lebih murah dibandingkan universitas yang lain. Terus hal unik yang orang lain nggak tahu tentang jurusan kamu adalah jurusanku adalah jurusan yang sangat menitik beratkan pada kemampuan dunia persenianmu atau dunia seni, karena rata-rata kita di sana itu memang susah banget bagi orang yang agak nggak cakap di bidang seni, karena rata-rata di sana kita carving wax atau carving wire, carving gips, bikin balok-balok gips, bikin balok-balok wax, terus beko-beko kawat. Nah, bikin kawat, beko kawat jadi segitiga lah, bikin setengah lingkaran atau bikin persegi. Nah, itu menurutku sangat berat sekali untuk dikerjakan. Tapi untuk teman-teman yang lain sih yang emang hebat di bidang seni, rata-rata emang gampang-gampang aja, karena emang tangannya yang bisa bikin hal kayak gitu. Nah, apa dayaku yang nggak bisa bikin hal kayak gitu, jadi sempat stres dan sempat depresi juga, karena tapi lambat laun dapat menyesuaikan sih, karena kita sudah tahu potensi kita di mana. Nah, ternyata potensiku bukan di bidang itu. Nah, jadi di FKG itu ada beberapa departemen. Jadi ada salah satunya, ada beberapa, itu oral medicine, oral patologi, atau oral surgery, ada prostodontia, pedodontia, atau periodontia, atau ortodontia, atau ada konservasi gigi atau konservasi gigi anak atau pedodontia itu. Nah, dan di sana itu mungkin kita nanti setelah tamat dari kedokteran gigi ini juga bisa melanjutkan spesialisasinya ke sana. Nah, dan aku baru menyadari bahwa potensiku adalah di bidang oral medicine atau oral patologi, oral surgery, atau yang bidang ngafal-ngafal aja. Kalau misalnya yang pekerjaan tangan itu agak sedikit susah menurutku, karena emang aku bukan orang yang suka seni seperti itu. Nah, kemudian hal terberat yang harus dilalui di FKG adalah SL-nya. Jadi kalau di FKG itu kita ada beberapa sistem pembelajaran. Yang pertama itu kita ada sistem kuliah pengantar, ada tutorial, dan ada skills lab. Kalau kuliah pengantar itu kita kayak belajar biasa aja, kayak SMA, dengerin dosen ngomong, kita duduk bareng-bareng. Nah, kalau misalnya tutorial itu kita belajarnya 10 orang. Jadi kita dibagi, misalnya angkatanku ada 51 orang. Nah, nanti dibagi menjadi 5 kelompok, dan satu kelompok itu ada 10 orang. Nah, nanti di tutorial itu akan ada satu dosen kayak jadi pengawas gitu, dia nggak ada ngomong, dia cuma liatin. Nah, nanti dia kasih modul yang berisi tentang suatu kasus yang harus kita pecahkan. Nah, di sana itu yang pembelajaran tentang tutorial. Nah, itu tidak ada campur tangan dosen, cuma kita yang mengelaborasinya sendiri bersama teman-teman kelompok. Nah, kemudian yang ketiga itu ada skills lab. Nah, aku yang paling terkendala adalah di skills lab ini, yang sempat stres dan sempat depresi. Karena di skills lab itu sangat-sangat susah, apalagi pas kita bikin gigi tiruan penuh atau bikin gigi tiruan parsial atau gigi tiruan sederhana gitu, atau yang setengah gitu, nggak semuanya. Nah, itu sangat menguras tenaga, otak, dan pikiran, sampai pengen pingsan dan pengen mati aja, karena apalagi nggak di ACC dosen, dan kita udah balik ke dosen, nggak di ACC mulu, dan ujung-ujungnya di ACC karena waktunya udah habis. Nah, itu yang paling susah. Tapi kalau misalnya di bengko-bengkoin kawat atau bayar lumayan suka, atau di oral medicine, oral patologi, atau yang kita kayak anamnesa pasien gitu, menderita lesi dan lain-lain, atau itu aku pribadi lumayan suka untuk menjalaninya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dosennya baik nggak, dan tips biar dapat IPK bagus dong, Kak. Nah, kalau menurutku dosennya itu tergantung dia ya, karena ada yang baik, ada yang merasakan dia baik, ada yang merasakan dia jahat. Jadi mungkin tergantung pribadi sih. Kalau menurutku ada dosen F kampusku itu yang sedikit agak killer lah ya dengan perkataan dan perilakunya. Tapi menurutku aku nyaman-nyaman aja sama dosen yang itu. Tapi rata-rata teman-temanku yang lain agak takut sama dosennya, dan rata-rata iya gitu, bilang dosennya itu adalah dosen yang gak baik atau pemarah dan lain-lain. Nah, beda ada satu lagi dosen, kalau menurut temanku yang lain dia baik, karena mungkin dia anak kesayangan ya, nggak tahu juga. Terus tapi menurutku dosennya kayak suka mengintimidasi dan lain-lain, yang justru bikin aku pribadi menjadi tidak bisa berkembang di bidang dia. Begitu sih teman-teman. Terus prestasi sama kuliah apa aja. Jadi guys, kebetulan aku tipikal orang yang nggak bisa belajar yang nggak bisa
stay di kampus untuk hanya permasalahan akademik saja. Jadi aku itu sering bergabung dengan teman-teman dari fakultas lain untuk ikut lomba, khususnya itu lomba debat atau debat bahasa Indonesia. Nah, salah satunya teammateku adalah Sinta Caniago, adikku. Nah, itu salah satu teammateku. Jadi rata-rata prestasiku sama perkuliahan itu adalah di bidang debat. Sempat beberapa kali menjuarai debat, contohnya itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Universitas Negeri Semarang, di Universitas UIN Suska Riau, dan ada beberapa lagi di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Tapi ada juga prestasiku di bidang Fahmul Quran. Jadi Fahmul Quran itu adalah tentang pengetahuan agama Islam tapi yang sudah mendalam, beda sama cerdas cermat PAI. Tapi kalau misalnya Fahmul Quran itu lebih ke isi kandungan dari Al-Quran dan lain-lain. Kemudian akreditasi di FKG itu apa? FKG Unan apa? Jadi akreditasi di FKG Unan itu baru naik menjadi B karena kita baru dibentuk. Nah, FKG Unan itu dibentuk pada tahun 2008. Nah, karena baru dibentuk belum terlalu berkembang banget, makanya akreditasinya masih B. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan dibandingkan tahun 2016 dulu. Nah, sekarang itu sudah relatif lebih banyak ya, dan relatif lebih lengkap. Nah, tahunku dulu yang diterima itu cuma 52 orang. Nah, 20 orang untuk SNMPTN, 20 orang untuk SBMPTN, dan 10 orang untuk mandiri. Tapi sekarang itu relatif sudah lebih banyak karena memang akreditasinya sudah relatif lebih baik, dan sekarang mungkin sudah hampir 100-an per tahunnya diambil atau yang diterima di FKG. Kemudian cara manage waktu buat kuliah atau lomba. Jadi karena kita sistem blok, jadi banyak teman-teman itu yang takut untuk berprestasi di bidang non akademik seperti lomba debat dan lain-lain atau prestasi lainnya. Karena kalau misalnya kita ketinggalan itu nggak bisa diulang lagi. Kalau bisa di FKG karena pakai sistem blok, kalau misalnya kita ketinggalan dan ulang blok gara-gara jarang masuk, itu ulangnya itu nggak bisa besok, semester besok. Kita bisa ngulangnya itu ketika semua blok telah habis. Misalnya kalau kita gagal blok 1 nih, kemudian kita ngulang blok 1-nya tuh kalau misalnya udah habis blok 21, jadi kan terlalu lama. Makanya kayak teman-teman rata-rata nggak mau untuk ikut lomba karena takut ngulang blok. Tapi menurutku kalau misalnya kita yakin aja untuk ikut lomba, itu bakal ada jalannya untuk nggak ulang blok. Nah, contohnya aku ikut lomba dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ulang blok. Dan dosen juga mendukung untuk kita berprestasi. Jadi ketakutan teman-temanku di FKG itu kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau ikut lomba di FKG itu. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, tips biar lolos FKG. Menurutku lolos di fakultas apa yang kita inginkan itu adalah takdir kali ya. Karena kalau misalnya kadang ada orang yang dengan yang punya nilai tinggi, mereka justru nggak lulus di FKG. Tapi ada juga temanku yang nilainya pas-pasan tapi mereka lulus di FKG. Jadi mungkin kalau misalnya untuk SNMPTN itu kita cukup tidak tahu apa yang menjadi kriteria tim yang menerima kita di fakultas itu. Jadi mungkin aku tidak bisa menjelaskan mengenai hal demikian. Tapi kalau misalnya yang di SBMPTN, mungkin kita harus belajar lebih keras untuk mengerjakan soal-soal yang mungkin diberikan pada saat kita tes ujian tulis SBMPTN itu sendiri. Jadi ya intinya harus tetap belajar dengan rajin dan ikhlas, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk SNMPTN agak sedikit sulit ya untuk menebak kriteria seperti apa yang diinginkan oleh fakultas yang kita tuju, apakah untuk menerima kita atau tidak, kayak gitu sih. Kemudian selanjutnya itu adalah kasih semangat buat teman-teman yang berjuang buat masuk kuliah. Oke, bagi teman-teman yang mungkin di SNMPTN belum beruntung masuk keterima di fakultas yang teman-teman inginkan, menurutku nggak usah terlalu dibawa pikir, karena takdir kita itu sudah ada. Menurutku tergantung seberapa besar usaha kita untuk mengejar takdir itu. Jadi bagi teman-teman yang akan berjuang untuk ujian tulis atau SBMPTN dan untuk ujian mandiri, mungkin tetap semangat dan jangan sampai menyerah. Dan aku tunggu kalian masuk di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.